teman-teman semua, di video saya ini saya akan membahas tentang karakteristik makhluk hidup, macam-macam habitat makhluk hidup, adaptasi dan bentuk adaptasi makhluk hidup. Karakteristik makhluk hidup yang pertama, bernafas. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, pasti bernafas kan guys? Lalu, bernafas itu apa sih? Bernafas adalah kegiatan menghirup udara berupa O2 atau oksigen dan menghembuskannya kembali ke lingkungan berupa CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua, bergerak. Bergerak adalah kegiatan berpindahnya tubuh dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan anggota gerak tubuh seperti tangan, kaki, sirip, ekor, sayap, ataupun anggota gerak lainnya. Gerak yang dilakukan makhluk hidup, contohnya berjalan, berlari, melompat, terbang, berenang, ataupun gerakan lainnya. Hayo, siapa nih yang suka malas gerak? Jangan dibiasakan ya guys. Gerak dibedakan menjadi dua, gerak aktif dan juga pasif. Gerak aktif adalah gerak yang dilakukan dengan menggunakan alat gerak yang dimiliki dan gerak yang dilakukan terlihat jelas. Gerak pasif. Pada gerak pasif, gerakan yang dilakukan bukan berpindah tempat guys, melainkan hanya berupa respon terhadap rangsangan. Contohnya, daun putri malu yang menguncup ketika disentuh. Yang ketiga, memerlukan makanan. Kalian pasti pada suka makan kan guys? Ingat ya, tidak ada makhluk hidup yang tidak memerlukan makanan. Selagi masih hidup, makhluk hidup pasti akan berusaha untuk mencari makan. Tapi, jangan makan sembarangan ya guys. Berdasarkan jenis makanannya, makhluk hidup dibedakan menjadi 3. Herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora. Herbivore adalah makhluk hidup yang sumber makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya, kambing, sapi, kelinci, dan juga kerbau. Karnivora. Karnivor adalah makhluk hidup yang sumber makanannya berupa daging-dagingan. Biasanya sih hewan-hewan buas yang punya gigi serta taring yang tajam. Contohnya harimau, singa, ular, buaya, dan kucing. Omnivora. Omnivor adalah makhluk hidup yang makanannya cenderung bervariasi guys. Dan sumber makanannya bisa berupa tumbuhan dan juga daging. Atau yang sering kita dengar sebagai pemakan segala. Contohnya, aku, kamu, dan kita. Hahaha, bercanda guys. Contohnya, manusia. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang berkaitan erat dengan fungsi makanan yang masuk ke tubuh makhluk hidup. Makanan yang masuk ke dalam tubuh dapat merangsang cepat lambatnya tumbuh kembang pada makhluk hidup. Tumbuh dan berkembang sering disamakan guys, padahal arti sesungguhnya sangat berbeda. Kalau tumbuh itu berkaitan dengan perubahan ukuran, massa, ataupun berat pada makhluk hidup. Contohnya, ukuran kaki kita pada saat kita balita pasti berbeda kan dengan ukuran kaki kita sesudah dewasa? Nah, sedangkan berkembang itu adalah fase menuju kedewasaan. Berkembang berkaitan dengan kematangan organ reproduksi pada makhluk hidup. Contohnya, tahap perkembangan anak kecil menjadi dewasa. Selanjutnya, berkembang biak. Berkembang biak adalah salah satu ciri makhluk hidup untuk melestarikan keturunannya. Iritabilitas. Iritabilitas adalah suatu kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan. Rangsangan tersebut dapat berupa sentuhan, suara, bau, ataupun rasa. Alat pengenal rangsangan pada makhluk hidup disebut indera. Indera pada makhluk hidup ada 5. Mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Dan yang terakhir, mengeluarkan zat sisa. Zat sisa adalah zat-zat dari proses pengolahan makanan, minuman, ataupun sesuatu yang masuk ke dalam tubuh yang tidak diperlukan lagi, sehingga zat tersebut harus dikeluarkan.
Sisa tersebut dapat berupa keringat, urin, maupun feses. Habitat makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan tempat untuk hidup kan guys? Tempat tersebut dinamakan habitat. Habitat makhluk hidup ada 7. Yuk kita bahas sama-sama. Padang rumput. Padang rumput adalah daerah luas yang ditumbuhi oleh satu stratum vegetasi, yaitu rumput, tapi dengan keanekaragaman jenis yang tinggi. Habitat ini terbentang mulai dari kawasan tropis sampai kawasan subtropis. Biasanya sih habitat ini dihuni oleh hewan yang suka berkelompok. Contohnya domba, kambing gunung, sapi, dan lainnya. Habitat ini juara deh untuk memanjakan mata. Gurun. Gurun atau padang pasir adalah wilayah luas di mana sejauh mata memandang kita hanya melihat hamparan pasir. Wilayah ini cenderung kering dan panas karena memiliki curah hujan yang sangat rendah. Tapi jangan salah, pada malam hari suhu gurun pasir bisa sangat rendah dan kalian bisa sangat kedinginan. Makhluk hidup yang tinggal di habitat ini contohnya unta, mencit gurun, kaktus, dan lainnya. Gurun yang paling terkenal adalah gurun Sahara di Afrika. Tundra. Tundra adalah habitat yang jarang ditemukan pohon, sehingga sering disebut daerah tanpa pohon. Pada habitat ini banyak ditemukan lumut, sehingga habitat ini cenderung lembab dan licin. Makhluk hidup pada habitat ini harus bisa beradaptasi dengan suhu yang rendah, bahkan bisa tetap hidup walaupun kondisi beku. Taiga. Habitat ini berupa daratan luas di mana tumbuhan yang mendominasi adalah tumbuhan berdaun jarum, serta akan selalu ada sepanjang tahun. Pada habitat ini, musim dingin cukup panjang, sedangkan untuk musim panas sangat singkat. Sehingga pada habitat ini jarang ditemukan variasi spesies hewan dan tanaman. Hutan gugur. Hutan gugur adalah habitat yang berupa hutan yang terletak di wilayah yang memiliki iklim tropis-subtropis. Tumbuhan pada habitat ini mempunyai morfologi berdaun lebar, hijau di musim dingin, dan rontok saat musim panas. Habitat air laut. Habitat yang terdiri dari bagian pantai pasir dangkal atau litoral hingga bagian dalam laut. Makhluk hidup pada habitat ini sangat bervariasi. Adaptasi dan bentuk adaptasi makhluk hidup. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk mengatasi tekanan dan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bentuk adaptasi ada 3, adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi adalah adaptasi yang dilakukan makhluk hidup melalui penyesuaian bentuk atau alat-alat tubuh dengan lingkungannya. Contohnya, bentuk mulut serangga yang bervariasi seperti pada gambar berikut. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang dilakukan melalui fungsi kerja alat-alat tubuh tadi. Contohnya, fungsi kaki burung pada gambar berikut. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi yang dilakukan melalui penyesuaian tingkah laku makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya, bunglon yang berkamuflase saat merasa terancam, dan gurita yang mengeluarkan tinta saat bertemu pemangsa. Nah, usai sudah penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.